Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang kelengkeng, dimana proses dari semaian sampai nanti akan kita sambung. Nah, ini adalah semaian beberapa bulan yang lalu, cukup lama ini, lambat dipindahkan. Ini ada beberapa, ini juga daunnya agak kurang bagus. Ini biji dari buah yang kita beli buat kita makan sendiri. Saya beli pada saat itu 1 kilo untuk saya buat untuk makan. Dan bijinya saya semai. Dari biji ini saya semai dan sudah beberapa bulan, sudah umurnya ya lumayan lama. Tapi hanya terlambat kita pindahkan, jadi belum sempat semua disambung. Nah, ini ada 40 biji hari itu. Ya mungkin saat ini tidak sampai lagi 40 karena kebetulan ada yang mungkin mati, seperti ini ada mati rupanya. Jadi saat ini saya akan pindahkan ke polybag yang agak lebih besar, yaitu ukuran 20-25. Oke, terus lanjut ke sini dulu. Kita isi beberapa polybag. Dan kemudian sudah banyak tadi juga sudah saya pindahkan, ini termasuk ini dan juga di luar sudah ada. Nah, ini saya isikan dulu beberapa sebagai contoh barangkali. Nah, ini saya ganti dengan polybag yang lebih besar, yang ini asalnya yaitu 9 kali 15 kayak ini. Pokoknya polybag yang kecil sekali. Kita ganti dengan polybag 20-25. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi kepada cara penyambungan. Jadi sebelum lanjut ke video ini, saya sarankan untuk video ini di subscribe. Ini sering saya lupa untuk menyarankan orang untuk subscribe. Dan kemudian di like, di share, kemudian di komentarin dan memberi masukan yang kira-kira bisa membangun. Oke saudaraku, mungkin itu saran saya untuk video saya kali ini. Karena saya subscribe-nya tidak tambah-tambah barangkali karena saya tidak pakai kata-kata tolong di subscribe. Jadi saya hanya buat video saja. Dan hari ini saya tolonglah di subscribe lah, karena subscribe saya hanya sedikit sekali. Tapi view alhamdulillah sudah lumayan juga kelihatannya. Ya bagi yang sudah nonton, ya selalu nonton video saya, terima kasih. Nah, ini saya buatkan dulu beberapa polybag sebagai contoh saja. Nah, ini jadi kita nanti dari polybag sekecil ini sudah cukup untuk bisa kita sambung, atau mungkin nanti dipindah lagi kalau terlalu padat tanahnya, karena juga perlu selalu ganti polybag ini, karena kadang-kadang terlalu polybagnya sudah padat. Media yang saya pakai ini adalah media hanya dari pembuangan dari pupuk kandang ayam yang biasanya ada sekamnya, ada serbuk gergajiknya, ditumpuk di satu tempat. Itulah yang saya ambil ini saudaraku. Jadi bahkan teh kambing saya ini saya nggak pakai ini, saya pakai ini aja, karena kalau kasih teh kambing lagi ini kebanyakan pupuk nanti malah mati. Jadi cukup ini saja, pupuk dari teh ayam yang sudah lapuk, atau bilang orang ikutan, atau istilahnya kalau bilang teh ini katanya kasar. Jadi yang jelasnya kotoran pupuk organik dari ikutan ayam yang sudah dibuang di satu tempat yang ditumpul, itulah yang saya ambil. Saya jadikan harta karun buat saya. Jadi kebanyakan saya selalu menjadikan barang-barang buangan menjadi harta karun buat saya, baik ini media maupun dari tanaman-tanaman potongan orang-orang di sekitar wilayah saya atau daerah-daerah yang saya lalui. Jadi sering saya ambil tanaman yang dibuang. Atau ini juga salah satunya, ini sudah limbah ini, karena ini biji yang seharusnya dibuang, tapi pada saat itu saya tidak buang dan saya tanam, dan hasilnya seperti ini. Kita nanti akan sambung, akan memiliki nilai. Jadi kalau sudah disambung nanti ini hidup, minimal harganya 35.000, yang baru hidup. Kemudian nanti semakin agak lebih besar sampai harga 50.000 dan terus naik terus, bahkan sampai jutaan harganya. Ya. Jadi jangan heran kalau usaha ini termasuk membangun aset. Jadi kita ini
Dari segini aja sudah laku 15.000, masih belum disambung. Nanti disambung harganya 35.000. Nanti sudah mulai besar harganya 50.000. Terus dia akan naik harganya mengiringi perkembangan besarnya tanaman. Oke, saya lanjut untuk buat sambungan, dan saya cuci tangan dulu karena harus bersih tangan untuk kita buat sambungan. Oke, saudaraku, saya cuci tangan dulu. Oke, saudaraku, kita lanjut lagi ke video penyambungan. Ini pucuk lengkeng merah. Ini saya ambil tadi pucuknya. Ini kita akan sambung lagi. Ini sudah mulai ada ini cikal bakal tunas. Mudah-mudahan biasanya lebih cepat kalau dia ada cikal bakal tunas. Ini kita tinggalkan ini aja, ya. Kemudian kita sambung. Ini pohon ini sudah pernah saya sambung tapi gagal. Kegagalan biasanya lebih banyak saya punya ini. Biasanya tidak terkontrol. Saya taruh di tempat satu di sela-sela tanaman lain karena sering saya tidak mengumpulkan. Ini tanaman saya tidak teratur. Biasanya dia muncul tunas seperti ini. Tunas baru di bawah sini. Jadi kadang-kadang tidak terkontrol, mati ke atas ini, tidak diberi makan ke atas karena adanya tangkai di bawah. Ini sering kita lalainya di situ. Nah, ini perlu juga kita waspadai. Namun sambungan ini perlu juga kita ketahui bahwa sambungan itu tidak mesti selalu 100%. Kadang ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya, seperti ini kegagalannya, tapi lebih banyak saya lihat kegagalan itu sering terjadi karena tumbuh akar di bawah, belum sempat hidup di atas, dia tumbuh di bawah dan tidak ada kontrol. Oke. Kita potong lagi nih. Terpaksa kita buang saja. Nih. Jadi kita ambil lagi di bawahnya ini karena sudah di atas mati. Ini gunting saya kemana? Jadi ini saya pakai pisau aja. Oke. Nah, ini pisau cuternya kemarin ujungnya sudah saya pakai, jadi bertagar di atas seperti ini. Jadi kita pakai yang di tengahnya, yang belum kena karat, yang di ujung tapi sudah saya cuci juga tadi. Tapi bukan alkohol, saya pakai nyucinya air biasa saja. Kemudian kita sambung dengan pucuk merah. Ini kita pakai pucuk merah. Ini lengkangnya nih bagus sekali nih, lengkeng merah. Oke. Ini sudah rapi. Irisannya cukup rapi, ya. Kemudian kita belah di sini. Kita ambil agak pinggir, jangan terlalu di tengah. Biar kambiumnya lebih tersentuh, lebih kena nantinya. Kalau terlalu di tengah biasanya kayu dengan kayu agak susah. Biasanya lebih mudah hidup kalau agak di luar, di pinggir. Oke. Nah, kemudian sudah bagus, cukup bagus tuh. Ya. Sudah cukup bagus. Kemudian baru kita ikat dengan plastik. Yang plastik sudah kita siapkan tadi, sudah kita iris-iris. Seperti ini, plastik lilin, es lilin kita, yang nggak tahu apa sih bahasa saya, es lilin aja lah, yang biasanya dipakai orang untuk buat. Oke. Ini kita ikat sampai ke atas. Tapi yang tunasnya saya tidak ikat, biasanya orang ikat juga, tapi ini saya lewatkan saja. Cuma saya ke atas. Khawatir kalau nggak terkontrol dia tidak nembus, dia malah mati. Kemudian nanti saya kasih sungkup lagi. Oke.
Ini diikat sampai ke atas untuk menjaga kelembabannya semua. Kemudian kita masih sungkup juga seperti ini. Kita sungkup lagi. Maksudnya untuk menjaga kelembaban. Ya, ditonton sampai habis saudaraku. Biar lebih jelas. Nanti belum kita tampilkan yang berhasil. Nah, ini seperti ini untuk menjaga kelembabannya. Nanti kita awasin di sini supaya tidak tumbuh. Nah, jadi makanan bisa tersuplai ke atas, dia hanya tidak singgah di bawah. Ini sering terjadi karena itu satu kelalaian cara sambung. Kemudian kita sambung lagi yang lainnya. Ada 2 tangkai tadi saya ambil, yang satunya pucuk merah dengan yang apa? Lengkeng merah dengan ini kelengkeng ini mata lada. Oke, kemudian ini juga sudah pernah disambung, ini gagal juga. Yang gagal juga ini. Jadi kadang-kadang tidak 100% hidup saudaraku. Nah, jadi ini soal sambung menyambung ini tergantung jam terbangnya ya. Maksudnya sudah keseringannya kita melakukan. Semakin sering kita lakukan, semakin mahir untuk cara penyambungan. Jadi kalau menyambung 1-2 kali sudah langsung bilang gagal, menganggap bahwa itu gagal total, belum. Harus diulang-ulang terus, harus dicoba. Oke. Ini karena masih muda sekali, bisa kita ambil agak tengah dan kemudian agak kecil kayunya. Jadi kita ambil agak tengah. Karena dia juga kecil. Tidak seperti yang tadi pertama, dia terlalu besar. Ya. Oke, sudah rapi, cukup. Ini kalau diikat, ini terbuka anu aja. Oke. Kita ikat. Sama caranya yang tadi. Ini ditarik sedikit biar memanjang. Jadi sambung menyambung ini atau okulasi tanaman ini perlu diulang-ulang. Jadi tidak harus bisa saja sekali pertama langsung berhasil, bisa juga sudah berkali-kali tapi malah gagal. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Ini ada mata tunasnya, justru saya tidak bungkus. Kemudian di sini juga ke atas. Saya lebih takut kalau saya bungkus mata tunasnya, khawatir tidak mampu menembus plastik ini. Jadi saya sering lewatin, namun pun itu tetap juga saya masih bungkup lagi. Kemudian kita sungkup. Nah, sudah selesai. Jadi sudah kita jelaskan mulai dari prosesnya, mulai dari penyemaian melalui biji, dari makanan yang kita makan, dari sisa yang kita makan, bijinya kita semai, kemudian hidup seperti itu, kita pindahkan ke polybag yang agak lebih besar. Kemudian setelah besar seperti ini kita sambung. Ini sudah 2 yang kita. Kemudian kita berikan contoh keberhasilan. Saya tidak menunjukkan yang ini karena ini baru sambung, dan video saya tidak pernah saya edit dan tidak pernah disambung-sambung. Ya langsung saja video hari itu apa hasilnya, salah ngomong atau apapun ya tetap semuanya masuk ke YouTube. Jadi tidak ada yang Nah, ini contohnya yang sudah berhasil. Ini
Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau ini kan sempat dibungkus tuh. Nah, ini hitam di dalam. Ini sudah mati ini tapi hidup semua ke atas. Nah, makanya saya bilang tunasnya tidak saya bungkus. Khawatir tidak nembus, tapi mungkin memang tidak tembus keluar. Tidak ada yang keluar, kemudian ya ini yang hidup. Nah, ini sudah masih plastiknya masih ada. Jadi belum saya buka plastiknya. Juga dulu pernah ini gagal juga. Ini batangnya sudah besar. Nah, tapi karena gagal, ya ditunggu lagi tunas baru, akhirnya berhasil juga. Jadi berkali-kali juga saudaraku ya. Jadi tidak mesti selalu langsung 100%, begitu langsung jadi. Bisa, boleh saja. Kadang saya sambung 10, bisa tumbuh cuma 2, bisa sambung 10 juga hidup semua. Jadi tidak mesti selalu sama hasilnya. Oke, kemudian yang lebih besar. Nih. Nah, ini juga sama. Pernah juga gagal. Ini sambungan membuktikan bahwa pernah gagal. Kemudian ada tunas baru, kemudian disambung akhirnya juga hidup. Nah, ini sudah bisa dilihat. Tuh. Sambungan sudah hidup, mulai subur. Oke. Jadi artinya tidak satu kali langsung berhasil, bisa saja masih gagal. Oke. Nah, yang penting lakukan seperti apa yang saya lakukan tadi, prosesnya sama. Insya Allah pasti akan suatu saat berhasil. Oke, saudaraku. Mungkin video saya kali ini video tentang cara sambung lengkeng. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan edukasi, motivasi, dan inspirasi untuk semuanya. Oke saudaraku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.